Halo, dengan Yuyu dan Indra di Berbagi Cerita. Halo, kali ini kita akan ngobrol tentang Lebaran. Kalau Yuyu biasanya ngapain tuh kalau Lebaran? Lebaran biasanya ada opor. Kalau sebelum pandemi itu biasanya yang pasti akan mengunjungi ke rumahnya. Dulu tuh ke rumah nenek. Pokoknya mengunjungi ke rumah keluarga lah ya, gitu. Biasanya sih beda kota, jadi kayak ada proses menyetir dulu karena bisa dilakukan dengan naik mobil beramai-ramai terus muterin gitu. Terus nanti misalnya gantian, tapi harus janjian. Misalnya mau ke rumahnya orang tuaku sih, itu keluarga-keluarga mau hari keberapa nanti biar disiapkan makanan gitu sih. Sama ini bagi-bagi, kalau kecil dapat duit ya. Kalau gede kasih duit ya. Pergi dompet penuh, pulang kosong. Udah gitu. Kalau kamu gimana? Iya, kalau pas pandemi memang susah ya. Paling kalau pandemi ya udah gitu. Paling WhatsApp gitu ya, WhatsApp saudara-saudara yang merayakan gitu. Nah kalau pas zaman dulu waktu kecil itu kan kebetulan keluargaku ini isinya macam-macam. Ada yang merayakan Lebaran, ada yang enggak gitu kan ya. Nah dulu zaman kami masih kecil-kecil itu semalam sebelum Lebaran, jadi menjelang takbiran itu kita udah kumpul di rumahnya Simbah. Jadi semua cucu-cucu gitu ngumpul, tidur rame-rame di situ gitu. Terus pas takbiran ya ikut nonton di depan rumahnya Simbah gitu. Terus mereka yang takbiran pada muter-muter gitu kan. Terus kita juga biasanya beli kembang api gitu, kembang api yang model lilin, model macam-macam lah, segala macam kembang api gitu. Terus paginya yang sholat yang di rumah ya di rumah gitu, tapi begitu datang ya kita semuanya kalau bahasa Jawa itu ujung gitu. Jadi apa ya? Kayak minta maaf-maafan gitu gitu kan. Gitu sih. Terus makan seperti itu. Ini aku jadi ingatnya ini. Kalau aku tuh kalau Lebaran itu punya tugas yang selalu itu aku yang melakukan dari aku kecil sampai sekarang sih. Tapi kalau ketika pandemi kan udah jauh-jauhan ya. Cuman biasanya itu tugasku adalah memasukkan kue-kue ke dalam toples yang kecil-kecil untuk ditaruh di ruang tamu atau di tempat di mana nanti tamunya akan duduk gitu. Karena biasanya kan toplesnya besar-besar. Nah, itu biasanya malam Lebaran ada tugasku memasukkan kue-kue, semua macam kue itu. Soalnya yang pertama ibuku males atau dia nyiapkan hal-hal yang lain dan katanya kalau aku yang masukin rapi banget gitu. Kamu ada tugas spesial gitu nggak? Dulu pernah tuh. Jadi di malam takbiran juga itu aku pernah diajak sama almarhum Pak D gitu ya, untuk nganter beras gitu. Nganter beras gitu di beberapa tempat gitulah. Itu waktu itu tugasku nemenin beliau tuh. Naik motor, naik Vespa gitu, aku bawa. Enggak, berasnya enggak begitu amat. Naik motor, naik Vespa itu bisa dibawa kok. Itu tugasnya. Nah, sama ini di hari kedua gitu atau hari ketiga kami yang tadi itu kelompok cucu-cucu itu muter ke tempat saudara-saudara yang agak jauh. Nah, kita punya tujuan favorit. Tujuan favoritnya adalah tempat Pak D atau Bude-Bude atau Simbah-Simbah yang ngasih amplopnya itu banyak. Itu selalu kita incar gitu dari waktu ke waktu. Itu sih. Iya. Serunya di situ tuh. Sama waktu kecil nih sukanya ini nih. Kalau kata adikku dulu dia adalah mencari nafkah. Jadi dia kan ngidor ke tetangga-tetangga. Kalau sama saudara pasti dikasih duit kan. Lumayan gede. Cuman dia tuh cari recehannya itu ke tetangga-tetangga gitu. Jadi dia dan pasti dibeliin baju baru kan. Jadi dia tuh selalu minta baju yang kantongnya banyak. Iya, zaman dulu itu betul sih. Jadi sampai malam takbiran itu, mungkin satu malam sebelumnya itu toko-toko baju itu biasanya benar-benar buka sampai malam banget gitu.
untuk mengakomodir orang-orang yang beli baju baru itu. Walaupun mungkin sekarang udah enggak ya. Mungkin itu konsepnya sekarang jadi midnight sale itu loh. Nah, itu zaman dulu itu kayak asal muasalnya mungkin gara-gara malam menjelang Lebaran itu, ketika semua orang Lebaran atau hari raya apapun ya sebenarnya. Ya. Soalnya kalau Lebaran emang prinsipnya tuh baru gitu kan, kayak memulai dari awal lagi. Jadi bajunya juga harus baru. Jadi selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Dadah.